Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup dengan membaca doa untuk melakukan khataman secara online, seperti biasa, mari kita memahami tentang sebuah materi. Kali ini adalah materi tentang bagaimana seorang muslim harus mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar agama. Kita tahu bahwa banyak sekali dalam realita kehidupan kita ketika seorang muslim saling berlomba untuk menjadi yang terdepan dan nomor satu dalam masalah dunia. Akan tetapi untuk masalah akhirat dia sangat rela ketika orang lain yang menjadi sang juara. Hal ini bertolak belakang dengan seruan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar setiap muslim saling berlomba dalam ketaatan dan ketakwaan untuk meraih berbagai kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, agama Islam adalah agama yang memotivasi agar umatnya memiliki semangat beramal yang tinggi, serta menyibukkan diri dan memperhatikan masalah-masalah yang penting dan memiliki keutamaan yang agung. Bahkan agama Islam juga menyeru kita untuk menjauhkan diri dari tenggelam ke dalam permasalahan-permasalahan sepele yang tidak banyak manfaatnya, baik manfaat dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika kita ditanya, apakah cita-citamu yang paling tinggi? Mungkin sebagian besar di antara kita menjawab dengan menyebutkan berbagai cita-cita yang berkaitan dengan urusan dunia. Sebagian besar di antara kita berlomba-lomba di dunia, entah untuk meraih gelar akademik tertinggi, berlomba untuk meraih pangkat, jabatan, atau popularitas, atau bersaing dalam masalah harta dan kemewahan hidup di dunia. Sedikit di antara kita yang memposisikan akhirat sebagai cita-cita yang tertinggi dalam hidup kita di dunia. Marilah kita renungkan tentang cita-cita seorang sahabat yang mulia, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Wahai Rabi'ah, memintalah kepadaku." Rabi'ah menjawab, "Aku meminta kepadamu agar aku bisa menemanimu di dalam surga." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Atau selain hal itu?" Rabi'ah berkata, "Ya, itu saja." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud." Maka bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh karena itu, sangat jauhlah perbedaan antara orang yang cita-citanya tertuju pada makanan, minuman, dan syahwat dengan orang-orang yang cita-citanya tertuju kepada istana di surga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata,
Ketahuilah sesungguhnya cita-cita itu ada dua macam. Pertama, cita-cita yang kembalinya kepada dubur atau makanan dan kubur atau urusan seks. Dan kedua, cita-cita yang terikat dengan yang berada di atas arsy, yaitu Allah Ta'ala. Niat yang ikhlas dan motivasi yang tinggi hendaknya menjadi jiwa yang menerangi langkah seorang muslim dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Sebagaimana seseorang bisa memiliki semangat yang membara untuk mengejar dunia, maka semangat yang lebih besar dan lebih tinggi harus dimiliki oleh seorang muslim untuk mengejar akhirat. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka dialah yang akan menuai hasilnya, karena surga Allah Ta'ala sangat mahal harganya. Oleh karena itu, cita-cita harus kita arahkan pada idealisme tertinggi demi meraih ilmu. Seorang thalibul ilmi hendaklah memiliki cita-cita yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Inilah salah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang thalibul ilmi dalam kehidupan ilmiahnya. Setiap detik waktu yang dimiliki oleh seorang mukmin hendaknya diisi dengan semangat, karena dia mengetahui betapa mulianya waktu tersebut. Barang siapa yang menginginkan pahala, maka akan terasa ringanlah segala beban yang dia rasakan. Semakin tinggi cita-cita seseorang, maka segala rintangan, hambatan, kesulitan, dan keletihan yang dia alami akan terasa sangat kecil dan ringan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Sungguh aku telah mengerahkan seluruh kemampuanku untuk menuntut ilmu." Dan ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya, kapankah seorang hamba merasakan nikmat istirahat dari menuntut ilmu dan beramal? Maka beliau rahimahullah menjawab, ketika dia pertama kali menginjakkan kaki di surga. Oleh karena itu, cita-cita harus kita arahkan pada idealisme tertinggi demi meraih ilmu. Seorang thalibul ilmi hendaklah memiliki cita-cita yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Inilah salah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang thalibul ilmi dalam kehidupan ilmiahnya. Di antara akhlak Islam adalah berhias diri dengan cita-cita tinggi, yang menjadi titik sentral dan faktor pendorong bagi diri kita, juga yang mengawasi gerik-gerik badan kita. Cita-cita yang tinggi bisa mendatangkan kebaikan yang tidak terputus dengan izin Allah, agar kita bisa mencapai derajat yang sempurna. Cita-cita itu akan mengalirkan darah kesatriaan dalam urat nadi kita dan mengayunkan langkah untuk menjalani dunia, ilmu, dan amal. Perkataan ini adalah perkataan Syekh Bakri bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah. Oleh karenanya, seorang penuntut ilmu haruslah memiliki suatu target ketika ia belajar. Jangan sampai ia menyia-nyiakan waktu untuk menggapai cita-cita tersebut. Semoga sahabat Quran dimanapun berada menjadi orang-orang yang selalu memotivasi dirinya dan memotivasi orang lain untuk menggapai cita-cita yang tertinggi di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alafu minkum. Mari kita angkat kedua belah telapak tangan kita. Mari kita angkat kedua telapak tangan kita untuk berdoa. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa sakirahu ila yaumiddin
واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.